Mau lihat ini. Mau lihat. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan kami mahasiswa pendidikan Tata Rias dari Universitas Negeri Medan ingin melakukan mini riset kepada Bapak yang dimana mini riset ini bertujuan dari mata kuliah kami Psikologi Pendidikan tentang belajar dan potensi perbedaan individu. Sebelumnya, apakah kami boleh mengenal Bapak? Ya boleh. Ya, nama saya Ogamoli Gea SPDSD, Kepala Sekolah IPTD SD Negeri 076698 Silijarite, Gunung Stoli. Terima kasih. Baik Pak, di sini saya Cecilia Laurentia Nagea dan juga ketiga teman saya ada Intan Nurmaini, Grace De Christina Hutagalung, dan Yuli Jessica Purba akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang belajar dan potensi perbedaan individu. Baik Pak, kami akan memulainya. Kepada teman kami Intan bisa dimulai. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak sebagai tenaga pendidik, definisi belajar itu seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Belajar adalah suatu proses perubahan ya, kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lain yang akan bisa kita dapatkan melalui belajar itu sendiri. Terima kasih. Nah, dari definisi Bapak tersebut, mengapa sih belajar itu penting bagi seorang individu untuk sepanjang hidupnya? Ya, memang setiap insan butuh dia belajar sepanjang hayat adalah suatu pengembangan potensi manusia secara optimal. Maksudnya manusia itu tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan secara biologis juga. Selain itu, pendidikan sepanjang hayat itu juga bertujuan untuk menyelaraskan antara pendidikan di masa sekarang yang disebut dengan wajib belajar. Dan di dalam definisi pendidikan itu sendiri ada kita dengar atau kita ketahui yang disebut pendidikan seumur hidup, long life education. Itulah maksudnya itu belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Nah, di lingkungan belajar sendiri, tentunya setiap individu itu mempunyai perbedaan. Dari pengalaman Bapak, bagaimana perbedaan antara individu tersebut dalam lingkungan belajar? Ya, memang itu sudah lumrah terjadi di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Mengapa? Adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik siswa itu sendiri atau anak didik itu sendiri. Sehingga bisa kita ketahui di dalam melalui kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya kemampuan berpikir, keaktifannya, keterampilannya. Antar peserta didik itu sendiri bisa kita ketahui dari 3 unsur pendidikan itu sendiri. Jadi pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu, melalui praktik dan aktivitas pendidikan, kita dapat mengakomodasi perbedaan individual para siswa atau anak didik itu sendiri. Ya, Oke, terima terima kasih. kasih jawabannya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Grace B. Ya. Izin lanjutkan pertanyaannya, Pak. Apakah nih menurut Bapak selaku tenaga pendidik dan juga kepala sekolah, apakah perbedaan individu itu penting dalam psikologi pendidikan? Ya, memang secara kita sebagai manusia perbedaan itu adalah suatu kehadiran yang wajib dan mau tidak mau kita harus terima. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa setiap individu itu
mempunyai perbedaan. Dan itu bisa kita gunakan untuk menentukan metode belajar. Dari perbedaan atau karakteristik anak didik itu, kita dapat merencanakan atau bentuk apa yang mesti kita lakukan di dalam bertindak dalam pengajaran yang cepat dalam proses belajar mengajar di kelas khusus. Ya, itu mungkin tanggapan kami. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, apa saja sih faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perbedaan individu khususnya bagi peserta didik? Ini banyak faktor yang bisa terjadi mempengaruhi perbedaan individu, atau seringkali kita kenal dalam istilah pendidikan itu adalah self concept atau konsep diri, atau lebih kita kenal locus of control. Ini disebabkan oleh kecemasan yang dialami anak didik itu sendiri, kemudian motivasi belajarnya, dan tiap-tiap individu itu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Inilah yang menjadi penyebab utamanya. Jadi perbedaan individu atau hal yang tidak dapat disepelekan baik dalam kelompok maupun secara pribadi, dia adalah individu. Kita harus akui itu sebagai kehadirannya dalam kodrat sebagai ciptaan Tuhan. Itu yang menjadi dasar kita. Mengapa secara pandangan umum saja atau secara biologis, masalah penglihatan dan pendengaran. Jadi siswa itu mempunyai perbedaan dulu secara biologis, ya, mulai dari penglihatan. Makanya maaf saja, ya mata juling, dan ini sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Kemudian perbedaan psikologis, perbedaan dalam bidang motivasi, minat siswa itu sendiri, bagaimana dia punya niat untuk mau belajar. Istilah kami itu kalau di sekolah, kalau seseorang siswa itu dia harus merasa haus. Kalau seorang yang haus itu minum, dia harus lapar. Kalau dia seorang yang lapar itu dia harus butuh makanan. Ya, itu yang perlu kita pahami secara bersama. Kemudian perbedaan inteligensi ini juga yang sangat sering muncul yang kita pahami secara umum. Perbedaan inteligensi ini terutama berkaitan dengan perolehan belajar, artinya nilai yang kita bisa dapatkan dalam interaksi belajar itu sendiri. Menurut Akem dalam Braille, proses perolehan belajar ini tersusun dari 3 fase, yaitu masing-masing membutuhkan kemampuan intelektual yang berbeda, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonomi, artinya kebebasan di dalam dirinya sendiri, artinya ada kemandirian pada diri anak. Jadi salah satu ciri kematangan intelektual siswa adalah kemampuannya mentoleransi ketidakpastian, menahan persetujuan, kemampuan untuk menghadapi kontradiksi, serta mengakui manfaat atas konsep dan pendapat yang berlawanan. Dan ini yang sulit sekali dibedakan di dalam kita menghadapi siswa adalah bakat. Bakat dengan inteligensi itu berbeda. Ya. Jadi meski istilah bakat dan inteligensi sering digunakan dengan maksud yang sama, namun bakat dengan inteligensi itu beda. Ini yang sering dialami oleh guru bahwa ya anak ini inteligensinya bagus, bakatnya bagus. Tidak. Kita harus pahami itu juga. Namun bakat hanyalah salah satu karakteristik inteligensi. Ya, ini perlu kita pahami. Siswa berbakat dengan penurunan visual, belajar cepat, memori superior dalam kemampuan berkomunikasi verbal dengan penguasaan kosakata. Nah, ini lebih pada motorik visualnya anak nanti dalam berbahasa. Dan siswa berbakat dengan menyandang cacat fisik. Ini juga menjadi perhatian kita, ya. Pengembangan keterampilan kompensasi, pengetakan penyimpangan pengetahuan, keterampilan akademik tingkat tinggi dan luar biasa dalam keterampilan pemecahan masalah. Ini harus kita pahami betul. Jadi itulah beberapa faktor-faktor penyebab siswa. Dan mungkin kalau adik-adik nanti bisa mencari literatur lain, nanti itu bisa lebih jauh lagi. Ini hanya saya sampaikan secara yang sering kami hadapi
Karena ini menjadi problema kalau kita tidak bisa menguasai faktor-faktor penyebab dari perbedaan individual itu sendiri. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah selanjutnya Pak, dari faktor-faktor yang tadi itu nih Bapak kan masih nyambung nih Pak. Bagaimana cara Bapak mengelola perbedaan individu itu yang terjadi dalam lingkungan pendidikan dari lingkungan pendidikan itu? Bagus. Nah, itu pertanyaan bagus sekali ya. Tadi saya katakan dalam poin sebelumnya bahwa perbedaan itu merupakan suatu teknik kita, ya, cara kita untuk menentukan arah. Jadi kita itu mindset di situ. Ya, pertama, bangun keterampilan dan pengetahuan yang ada. Jadi setiap siswa itu kita itu punya center tersendiri dan kita pandang siswa itu dalam perbedaan bukan berarti melemahkan, tetapi menjadi kekuatan. Kedua, berikan motivasi intrinsik, punya dorongan dari dalam. Ya. Jadi sekarang yang ada istilah ahli pendidikan dulu seorang tokoh yaitu kalau kenal nanti itu namanya Plato, ya Plato ahli dari Yunani, bahwa ilmu itu ada dari dalam. Ya, ada dari dalam setiap individu itu sendiri. Jadi itu kita bisa melahirkan. Jadi ibaratnya kita itu mengatasinya ibarat seorang bidan yang mendampingi seorang ibu yang sedang melahirkan. Jadi seorang bidan itu mendorong si ibu untuk bisa melahirkan dengan berbagai ilmu yang diberikan. Itu maksudnya motivasi intrinsik. Berikutnya, tetapkanlah tujuan dan sasaran. Ini juga. Jadi kita itu di dalam mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi pada poin sebelumnya, bahwa itu kita harus menetapkan tujuan. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai sasaran nantinya. Kemudian menjaga mindset berkembang, artinya tidak statis, ya tidak statis, tidak monoton. Ya, jadi kita itu mencari suatu perubahan-perubahan yang sesuai dengan keadaan. Dan yang tidak kalah penting adalah melibatkan orang tua, ya, karena kita harus kembali kepada konsep dasar pendidikan adalah pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan informal adalah keluarga, pendidikan non formal adalah masyarakat, dan pendidikan formal adalah sekolah itu sendiri. Nah, ini perlu juga kelibatan orang tua. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah layanan konseling. Ya, kepada siswa itu perlu istilah bengkel, ya bengkel pengetahuan dan bengkel kehidupan. Kemudian untuk bisa ini mengekspresikan apa yang telah kita berikan dalam bentuk motivasi intrinsik, ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Artinya ada juga refreshingnya dan ada juga tempat untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Itu yang saya masukkan tadi. Kalau seorang guru itu dia ibarat bidan, pasti dia mendorong untuk melahirkan, berproduksi. Nah, jadi kalau istilah kita sekarang itu, teori tanpa praktek itu adalah gila. Praktek tanpa teori adalah buta. Nah, itu cara mengatasi yang bagaimana mengembangkan potensi pada siswa. Ya, terima kasih deh. Ya, sudah. Ya, terima kasih juga Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya sendiri, Yuli Jessica Purba, akan melanjutkan pertanyaan tersebut. Menurut Bapak, apakah di lingkungan sekolah Bapak pernah terjadi diskriminasi kultur? Jika ada, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, Pak? Ya, namanya juga manusia, sengaja atau tidak sengaja itu ada terjadi, ya. Kita pernah mengalami hal itu karena faktor pribadi, tetapi tetap kita anggap itu suatu masalah kepada diri. Nah, untuk hal ini, untuk mengatasi hal ini, karena kita juga berada di lingkungan desa, jangan kita membanding-bandingkan siswa dengan keadaannya itu mengatasinya. Ya. Jangan kita membandingkan dengan masalah pakaiannya, kemampuannya di dalam belajar. Artinya jangan karena
kamu itu iyalah ditanam, kamu masih bodoh, itu pintar. Jadi jangan kita berasumsi-asumsi negatif terhadap situasi yang terjadi. Kita harus mengatasi dengan secepatnya. Dan itu karena kami sebagai kepala sekolah, kita harus mengingatkan kepada guru yang berbuat seperti begitu. Itu memang pernah kita alami hal sedemikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah perbedaan kultur berpengaruh besar dalam proses pembelajaran di sekolah, Pak? Oh, sangat berpengaruh. Ya, perbedaan kultur dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Mengapa? Faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari minat, bakat, motivasi, dan cara belajar. Sekali lagi ya, faktor internal dulu. Itu minat, bakat, motivasi, dan cara belajar. Minat menurut Slamot, minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Artinya, ada rasa selera keingintahuan ya, kepada siswa. Kemudian bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Jangan seperti satu mutiara terpendam yang tidak pernah bermanfaat bagi kehidupan. Berikutnya motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyiapkan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau ingin melakukan sesuatu. Motivasi merupakan hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang siswa agar seorang siswa semangat dalam belajar. Kemudian cara belajar. Nah, ini adalah sebuah strategi yang dilakukan siswa agar lebih memahami materi yang dijelaskan, tentunya dengan cara belajar. Ya, ini semua. Kemudian faktor eksternal, ya, faktor eksternal, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Ini kadang kurang kita menerima apa itu kultur dalam lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolahnya lingkungan pasar, tentu beda dengan dia kalau lingkungan kultur di wilayah pedesaan atau perkotaan. Contoh, kalau di kota kita mengerjakan masalah mall, supermarket, di desa jangan lagi lah. Cukup dengan mengajarkan kultur yang ada di desa itu seperti pekan. Ya, kalau kita mau mengerjakan supermarket, ya cukup kita kasih contoh tentang kedai, warung. Itu lebih mendekat ke situ. Atau lingkungan keluarga, ya kalau memang keluarganya si anak yang istilah kita sekarang adalah rumah tangga berantakan, broken home, tentu anak-anaknya beda karakter kultur yang dibawakannya di sekolah. Ya. Dan itu bisa kita ketahui bagaimana siswa itu di dalam saat proses belajar mengajar, bagaimana dia hadir. Dan itulah peran kita sebagai guru di dalam hal ini harus memahami latar belakang mereka itu sendiri berdasarkan kultur-kultur yang siswa berdiam setiap harinya. Ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi perbedaan kultur dapat mempengaruhi dan sangat mempengaruhi. Dan itu kita sebagai guru memahami semuanya ini sehingga siswa juga mudah kita menguasai dan bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita kepada mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak meningkatkan potensi belajar siswa, Pak? Ya, kita itu dalam mengajar, bagaimana kita meningkatkan potensi belajar siswa, kita harus bisa memahami dulu latar belakangnya itu sendiri. Kemudian yang paling utama adalah kita itu menghadirkan diri sebagai seorang betul-betul guru menjadi teladan dulu di dalam kehidupan anak itu sendiri. Jadi seorang guru hadir di depan siswa itu adalah sebagai teladan dulu. Lihat dari diri sendiri. Kedua, kita itu memandang siswa itu adalah bukan
semacam dalam bentuk kertas putih melulu, atau kita harus bisa memahami dulu beberapa gabungan para teori psikologi seperti teori dari William Stern, teori dari John Locke, ya itu perlu kita ketahui. Ya, di mana siswa itu kita ketahui bahwa ada potensi-potensi yang perlu kita kembangkan dan ada perlu juga kita berikan dia dorongan atau motivasi lebih lanjut. Jadi pemahaman-pemahaman kita di dalam hal ini bahwa di dalam kehidupan siswa itu kita banyak mengetahui tentang apa saja yang menjadi latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Jadi kita harus bangun dulu rasa percaya diri. Kemudian jangan merasa jenuh siswa itu. Dan kemudian sikap atau perilaku. Dan kemudian kita harus menyiapkan siswa itu dalam bentuk istilah kita itu pre-test. Nah, sebelum kita belajar itu kita harus siapkan, atau kalau istilah olahraganya itu pemanasan. Dan bagaimana outputnya. Nah, jadi kita itu merasa secara dan berikan pujian. Berikan dia suatu hadiah. Tidak perlu dalam bentuk benda, tetapi pujian dengan jempol, dengan tepuk tangan. Itu perlu menjadi motivasi-motivasi peningkatan kepada siswa. Dan yang paling penting adalah tanamkan rasa percaya diri dulu kepada siswa untuk bisa meraih masa depannya. Itu cara kita, dan kemudian lengkapilah semua kelengkapan namanya administrasi atau perangkat pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tadi pertanyaan saya. Bapak sudah jawab. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cecilia. Oke, baik Pak. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kendala seperti apa yang sering terjadi dalam meningkatkan potensi belajar siswa? Yang sering dialami adalah adalah melaksanakan belajar. Faktor yang kesulitan belajar adalah suasana belajar yang kurang mendukung. Kemudian yang paling yang sering terjadi adalah landasan belajar yang kurang kuat kepada si anak didik. Kemudian lingkungan yang kurang kondusif dan juga perancangan pembelajaran yang kurang baik. Dan di sini yang perlu menjadi perhatian kita adalah walaupun kita sudah merancang pembelajaran, tetapi penyampaian materi ajar itu sendiri. Nah, ini menjadi kendala-kendala dalam apa? Selain faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu tentang masalah lingkungan, masalah kesehatan, masalah fisik, dan lain-lain. Itu yang menjadi kendala-kendala di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya, terima kasih. Nah, Pak, menurut Bapak sendiri, pembelajaran yang efektif dalam segi diversitas kultur dan etnis itu seperti apa? Nah, jadi di dalam hal ini diversitas sosiokultur itu adalah sebuah konsep ya yang menggambarkan keberagaman masyarakat dan kebudayaan. Jadi di dalam kurikulum 2013 keberagaman itu dilihat dari dua aspek penting, yaitu multikultur dan gender. Ya, sekali lagi yang dilihat di situ adalah mengenai masalah dua kultur, yaitu multikultural dan gender. Ya, karena tujuan pendidikan multikultur adalah mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaannya sendiri. Kemudian memiliki pemahaman yang holistik dan mampu mengapresiasikan kebudayaan lain, berpartisipasi dalam satu kebudayaan dan atau lebih, dan bertanggung jawab untuk memelihara keberagaman. Jadi kebinekaan itu perlu didorong secara terus-menerus ya, kepada setiap siswa. Pada saat mengajar di kelas, maka guru juga menerapkan pendidikan multikultural dengan membiasakan sikap saling menghargai ya satu sama lain, menciptakan suasana kelas yang demokratis,
serta menanamkan secara rutin nilai-nilai multikultural. Dan sebagai kita orang Timur, di dalam kehidupan itu sendiri, kita itu selalu mengedepankan rasa sosial. Ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri kepada setiap guru karena siswa membanding-bandingkan juga dengan budaya lokal dan budaya luar. Ini menjadi tantangan sendiri. Tapi ini menjadi peran seorang guru, bagaimana dia itu kita dorong secara terus-menerus menghargai dan menghormati budaya sendiri. Nah, sekali lagi menghargai dan menghormati budaya sendiri. Nah, jangan ada kesan merasa minder jika tidak mau ikutan dengan budaya asing. Jangan. Jadi kita itu selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi budaya-budaya leluhur kita itu sendiri. Seraya tidak menutup diri juga bagaimana mendesain suatu kultur yang baik di dalam negeri itu sendiri. Dan teristimewa kepada kaum perempuan perlu ada perhatian khusus di dalam hal ini. Ya. Jadi jangan ada istilah perbedaan gender ya. Itu yang perlu sekali di dalam membangun nilai-nilai kultural. Jadi selalu kita mengedepankan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi biarpun berbeda-beda tetap kita satu juga. Budaya dari timur sampai ke barat itu, dari Sabang sampai Merauke itu kita saling menghormati dan menghargainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan untuk membantu proses penelitian kami ini. Baik, sebelum kita menutup wawancara ini Pak, apakah Bapak bisa memberi pesan untuk para pelajar Indonesia agar terus semangat dalam meningkatkan potensi belajar mereka? Ya, kami sebagai sebagai seorang guru selalu mengedepankan itu dan seringkali saya sampaikan di dalam upacara kepada anak didik mengatakan begini, dari kecil teranja-anja setelah besar terbawa-bawa. Artinya ada pepatah mengatakan belajar di masa muda atau di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air. Jadi kita itu selalu mengedepankan dan membangun kehidupan kita itu melalui proses belajar itu sendiri. Dan kita tetap mengedepankan namanya itu pendidikan seumur hidup, long life education. Jadi itulah pesan kami kepada anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa yang terus belajar dan selalu belajar. Apalagi di depan kita sudah menanti kurikulum merdeka. Jadi kita itu harus menyiapkan diri demi masa depan. Terima kasih. Yahoo. Yahoo. Baik Pak, terima kasih atas kegiatan wawancara kita malam ini. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban dan bantuan Bapak dalam membantu kami menyelesaikan tugas ini. Di sini kami akan undur diri. Kami ucapkan semua terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Horas. Ora.